Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit, sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kalian, jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga, sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudaraku yang terkasih, selamat sore. Kalau boleh jujur, sampai pada sore hari ini, lebih besar kebahagiaan atau kekhawatiran. Bapak Ibu yang tahu, termasuk juga saya. Kalau dihitung dari persentase, kira-kira bahagia berapa persen, khawatirnya berapa persen? Sulit ya, untuk PR ya. Meskipun kita dalam kondisi bahagia, pasti juga terselip kekhawatiran. Tetapi ketika kita pun juga merasa khawatir, tentu kita juga masih punya harapan, masih punya kebahagiaan. Ada sesuatu yang memang sedikit kontroversial. Ungkapan bijak dari tokoh atau orang yang sukses yang mengingatkan kita bahwa uang tidak menjamin kebahagiaan. Misalnya, jam tangan harganya 100 juta dibanding dengan yang 1 juta. Ya. Ini sama-sama menunjukkan waktu, fungsinya sama untuk menunjukkan waktu. Kemudian ada rumah yang dibangun di atas tanah seluas 50 meter persegi dibanding dengan yang 15 meter persegi. Ini juga sama-sama tidak bisa mengobati kesepian. Kemudian selain itu ada mobil harganya 200 juta rupiah dibanding dengan yang 2 miliar. Ini menunjukkan sesuatu yang sama juga sebagai alat transportasi. Tetapi juga kita mungkin sangat setuju, kita akan lebih percaya diri menggunakan atau memakai jam yang seharga 100 juta dibanding yang 1 juta. Atau kalau seandainya kita sedang merasa sedih, kita mungkin juga lebih percaya diri menangis di dalam mobil BMW daripada menangis di angkutan umum atau di Grab misalnya atau di angkot. Ya. Kita punya dasar memilih mana yang terbaik, apalagi juga dengan kualitas-kualitas yang telah coba kita tunjukkan atau kita lihat.
Jadi meski tidak menjamin kebahagiaan, menjadi orang kaya juga pasti adalah sesuatu yang enak. Segala sesuatu ada, segala sesuatu terfasilitasi. Kaya memang tidak menjamin kebahagiaan, tetapi kalau kita miskin, jaminannya juga bisa penderitaan. Tetapi saudari dan saudaraku yang terkasih, setiap orang itu punya standar kebahagiaan. Setiap orang dalam hidupnya punya ukuran dan takaran masing-masing. Maka kerap ada ungkapan, jangan lupa bahagia. Ya, bahagia itu sesuatu yang menyenangkan, tak jarang juga orang ya masih sempat untuk melupakan kebahagiaan. Hari ini Yesus menyampaikan 8 sabda bahagia. Dia naik ke atas bukit, sama halnya ketika Nabi Musa naik ke atas bukit untuk menyampaikan 10 firman Allah. Tetapi juga kewibawaan Yesus lebih dari para nabi. Kalau para nabi berbicara atas nama Allah, menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah untuk para pendengar, tetapi Yesus berbicara atas kewibawaan dirinya sebagai manusia, sebagai Allah. Ini yang membedakan. Sehingga begitu banyak orang datang, banyak orang antusias untuk mendengarkan. Maka saudari dan saudara yang terkasih, kata berbahagialah ini juga mengundang kita semua untuk melihat perjalanan hidup kita sampai saat ini. Apakah kita termasuk atau tergolong orang yang berbahagia atau belum? Kalau dalam perjanjian lama, mereka yang disebut sebagai orang yang berbahagia adalah mereka yang menghayati kebijaksanaan dalam hidupnya. Maka kita sendirilah yang juga bisa melihat apakah saya juga sungguh sudah menghayati kebijaksanaan dalam hidup saya. Kemudian mereka yang menjadikan Allah sebagai Tuhan. Menjadikan Allah sebagai Tuhan dalam hidupnya. Mereka yang berbahagia adalah mereka yang mengasihi Allah, selalu mencarinya. Tidak hanya saat membutuhkan, tetapi dalam aneka macam situasi, kita punya keberanian datang mencari dan menemukan Allah. Mungkin juga melalui perjumpaan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka saudari dan saudara yang terkasih, sabda bahagia yang kita dengarkan pada sore hari ini memberikan peneguhan kepada kita semua bahwa tujuan akhir dari panggilan Allah adalah yang pertama kehadiran kerajaan Allah. Kerajaan Allah juga sudah mulai kita cicipi selagi kita masih hidup dan berziarah di dunia ini, dan kepenuhannya kelak ketika kita menanggapi panggilan Allah secara nyata. Kemudian yang kedua, ketika kita memandang wajah Allah, ini anugerah yang istimewa yang juga akan diberikan kepada kita yang beriman dan percaya kepadanya. Dan yang ketiga, kita diundang untuk masuk dalam sukacita Tuhan, dan akhirnya nanti kita boleh beristirahat di dalam Tuhan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika tujuan akhir itu berlawanan dengan tujuan manusia yang punya versi pribadi masing-masing, masih mengunggulkan ego yang ada dalam diri, kadang kita juga masih jatuh pada kesempitan cinta diri, bahkan juga larut dalam pemuasan diri. Saudari dan saudara yang terkasih, satu hal yang penting dan perlu kita ingat adalah sikap miskin di hadapan Allah. Sikap miskin di hadapan Allah bukan berarti kita berlaku minimalis di dalam hal hidup beriman, dalam aneka macam hidup rohani kita. Tetapi sikap miskin di hadapan Allah adalah selalu tergantung dan bertumpu menjadikan Allah sebagai pusat dan satu-satunya tumpuan hidup kita. Kita berlaku rendah hati, bukan kita justru menganggap diri sebagai pusat segala sesuatu. Maka marilah kita mohon rahmat Tuhan, agar dalam hidup kita sungguh menyediakan ruang bagi Allah sebagai harta kekayaan rohani kita yang paling tinggi di tengah segala daya upaya kita dalam mengupayakan kesejahteraan hidup dalam penziarahan kita di dunia ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.